Masih suka bingung sebutin nama kalung emas yang pengen kalian beli di toko emas? Nah, pas banget nih, kita mau bahas 5 jenis kalung emas part 2. Penasaran? Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas, bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas 5 nama kalung emas part 2. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Sebelumnya, saya juga udah bikin videonya tentang 5 nama kalung yang biasa ada di toko emas. Kalau kalian kepo dan pengen nonton, silakan klik linknya di sini. Sekarang saya mau bahas 5 nama kalung emas part 2 yang belum saya bahas di video yang kemarin. Langsung aja kita mulai dari nama yang pertama, yaitu adalah kalung jedar. Nah, untuk yang jedar ini, kalian bisa lihat dia rantai-rantai gitu, terus ada mericanya, ada semacam biji ladanya gitu, agak jarang-jarang gitu ya. Jadi rantai panjang sekitar 3 atau 4 cm, terus baru merica, terus rantai lagi kecil, terus baru merica. Ini kodenya ini B9K. Kenapa dinamain jedar kayak nama artis itu? Karena memang ini cukup populer waktu Jessica Iskandar pakai. Jadi namanya kalung jedar. Terus kalau UBS itu dia juga namain kalung ini kalung Romeo. Jadi saya biasa bilang di toko ini jedar Romeo. Kalau misalnya kalian ke toko emas terus bilang kalung jedar, juga rata-rata toko emas udah pada tahu sih. Karena memang model ini cukup populer waktu dipakai sama jedar. Kalung yang kedua, ini namanya kalung Lovina. Ini cukup banyak yang belum tahu nama kalung ini karena memang kalung ini biasanya dinamain kalung silinder ukir, kalung tabung ukir, terus juga silinder mini. Biasanya toko emas atau orang-orang nyebutnya seperti itu ya. Tapi ini namanya Lovina. Ini yang saya pegang ini. Di sini ada kodenya ya, kalian bisa cek juga UBS 9K420. Nah, ini menurut saya model ini juga banyak toko emas yang mungkin nggak tahu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli kalung ini, terus kalian bilang, Mbak ada kalung Lovina nggak? Terus mungkin banyak nggak tahu, bingung. Kalian bisa langsung aja screenshot video ini, terus tunjukin model Lovina. Kalau misalnya kalian tertarik untuk beli kalung ini. Nama kalung yang ketiga, kalung rantai Hong Kong. Ini saya biasa sebut di toko kalung rantai Hong Kong, tapi ada juga beberapa toko emas yang nyebutnya kalung padi kopong atau mungkin gabah kopong karena dia memang bentuknya itu kopong ya. Jadi dengan gramasi yang kecil itu bisa mendapatkan looks yang besar. Gramasi yang kecil tapi kelihatannya itu besar. Nah, ini barang yang saya pegang ini produksinya UBS, kadarnya 37,5%, terus di tiap-tiap gabahnya ini itu juga ada ukirannya, sehingga kalau misalnya terkena cahaya, ini pasti kilapnya keluar. Nah, rata-rata pembeli kalung ini tuh biasanya ibu-ibu ya, karena memang warnanya ini khas banget emas 24K, jadi warnanya tuh kuning mendok banget. Terus juga dengan gramasi yang kecil, kita bisa dapat tampilan yang kelihatannya itu besar, sehingga lebih terlihat menonjol. Jenis kalung yang keempat, ini namanya kalung Nori Fancy. Ini cukup banyak, barang ini ada di toko emas. Karena memang sepenglihatan saya udah cukup lama ada model kalung ini. Kalau di toko saya ini sebutnya kalung Olimpik, jadi dia semacam kalung Nori gitu. Kalau Nori itu yang biasa itu bikinan tangan, jadi memang kelihatan lebih padat. Terus juga dengan gramasi yang besar, dia juga kelihatannya kecil. Sedangkan kalau misalnya ini kebalikannya nih, karena ini mesin, bisa dibuat kopong. Sehingga dengan gramasi yang lebih kecil, looks-nya itu atau tampilannya itu bisa terlihat lebih besar. Terus juga Nori Fancy itu banyak macamnya, ada yang agak lebar, ada yang agak kecil. Terus kalau misalnya kita pegang yang saya pegang ini bentuknya yang sedang, terus juga kayak ada semacam listnya gitu ya, sehingga kalau misalnya kena cahaya itu bisa lebih kilap. Nah, jadi untuk kalung Nori Fancy ini sebenarnya ini karena memang kalung cukup sejuta umat, jadi modelnya ya cukup pasaran lah ya. Tapi memang kalau misalnya saya lihat kelebihan dari Nori Fancy ini, yang pertama dengan gramasi yang kecil, kita bisa dapat tampilan yang lebih besar. Terus juga kekuatannya juga ya lumayan lah ya, walaupun bukan yang terbaik, tapi ini jauh lebih awet daripada beberapa model kalung yang lain.
Jenis kalung yang kelima. Nah, ini banyak banget orang yang keceklek. Ini namanya jenis kalung Milano. Loh, ini mas saya udah tahu kok kalau misalnya Milano mah gampang banget. Karena saya dari dulu belinya emang kalung Milano. Nah, memang kalau misalnya kalian lihat yang model ini Milano ini Milano yang biasa. Nah, yang mau saya kasih tahu ke kalian itu adalah Milano yang ini. Ada dua lagi nih ya. Nah, jadi untuk yang model Milano ini, yang kedua ini namanya Milano Ice dan juga ini namanya Milano Miata. Nah, perbedaannya kalau untuk yang Milano Ice dengan yang Milano biasa, kalau Milano biasa ini bentuknya itu lebih kotak, jadi rantainya itu lebih ngotak ya. Sedangkan kalau yang Milano Ice ini bentuknya itu lebih bulat. Nah, kalau misalnya kalian bandingin seperti ini, dijejerin gitu ya. Nah, kalian baru bisa tuh bedain, lebih gampang bedainnya. Ini Milano Ice, ini Milano yang biasa. Nah, sekarang untuk yang model Milano Miata, ini sebenarnya hampir mirip-mirip banget sama Milano yang biasa. Saya juga waktu awal-awal jaga toko emas juga masih suka keceklek sama model ini. Jadi untuk Milano Miata ini bodinya itu lebih lebar lagi daripada Milano biasa. Jadi dia kan kayak satuan gitu ya, satu rantai per bagian gitu disambung-sambung kayak modulan gitu. Nah, untuk yang Miata ini kelihatannya lebih lebar untuk persatuan bagiannya dibandingkan sama Milano biasa. Tapi secara umum, secara keawetan juga sama. Memang saya, kalau dilihat dari keawetan, saya jujur nggak terlalu rekomendasi untuk kalung Milano seperti ini. Selain nyangkut rambut banget, ini makan rambut banget. Terus juga keawetannya ini agak kurang. Kecuali kalian beli yang sekalian besar, misalnya 7, 8, atau 10, atau 15 gram, ya itu mungkin akan lebih awet dibandingkan kalau misalnya kalian beli gramasi yang kecil, seperti 2 gram atau 3 gram. Nah, itu tadi 5 nama kalung yang mungkin kalian belum tahu. Kalau sepenglihatan saya, yang paling laku di toko saya itu ya pasti model Nori Fancy ini. Karena selain juga tampilannya yang kelihatan besar, walaupun gramasinya yang kecil, ini model ini juga cukup awet, walaupun sudah dipakai cukup lama, ini modelnya ini tetap awet juga. Nah, terus kalau misalnya akhir-akhir ini yang paling laku, saya harus ngomong ya model jedar ini sih, karena memang sekarang kan harga emas makin mahal, terus juga budget orang beli emas juga makin menurun, sehingga mau nggak mau gramasi emasnya yang dikecilin. Harga 500.000 udah dapat kalung, ya cuman model jedar ini aja sih. Jadi makanya akhir-akhir ini di toko saya cukup laku yang model jedar seperti ini. Nah, kalau boleh saya ngomong, dari kelima jenis kalung ini yang nggak saya rekomendasiin karena masalah keawetan itu pasti jatuh sama kalung model Milano ini. Walaupun memang Milano ini cukup populer, banyak juga yang cari karena memang kelihatannya besar, terus juga gramasinya kecil. Ini memang nggak awet banget. Terus juga kalau misalnya dipakai, ini suka nyangkut rambut ya guys ya. Jadi rambut kalian tuh sakit gitu kalau ketarik ini. Terus juga kalau misalnya udah suka nyangkut rambut, terus kalian tarik paksa, kadang rantainya itu bisa bolong. Terus kalau bolong ya emasnya berkurang. Nanti pasti timbangannya berkurang, kalian pasti lebih rugi. Nah, tapi kalau misalnya kalian tetap tertarik untuk beli kalung Milano, ya usahain belilah kadar yang 16K atau 17K. Terus juga beli gramasi yang besar seperti 5 gram, 6 gram, atau 10 gram. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, kalian jadi tahu kan model-model kalung emas yang mungkin kalian belum pernah tahu. Jadi menurut kalian dari kelima jenis kalung ini, mana kalung favorit kalian? Coba ya share di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang 5 nama kalung emas part 2. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.